Relasi agama dan negara, sebuah pandangan eklesiologis. Peta bahasan kita pada seminar kali ini akan terbagi menjadi 6 ya, kawan-kawan sekalian. Yang pertama mukadimah, lalu selain pandang Anabaptis, selain pandang Calvin, selain pandang Caesaropapism, selain pandang papal supremacy, dan juga respons atas isu bahasan. Teman-teman sekalian, ketika ada kata eklesiologis, ini berarti suatu teologi yang mempelajari tentang gereja. Jadi relasi agama dan negara pada malam hari ini, saya mohon izin untuk melihatnya dalam bingkai teologi dari latar belakang Kristiani. Jadi saya mohon maaf dan mohon izin kepada teman-teman dari latar belakang tradisi lain, tapi saya ingin supaya nanti akan ada percakapan di antara kita untuk saling memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita di isu ini. Jadi teman-teman sekalian, Langford dan Moore itu pernah menuliskan ya di Time Magazine tahun 2018, seperti yang tadi disinggung oleh Melissa, bahwa orang harus menghindari membicarakan dua hal di meja makan. Agama dan politik. Alasannya, kalau dua hal ini dibicarakan di meja makan, maka akan bisa menjadi satu perpecahan. Karena agama dan politik itu personal dan sensitif. Yang kedua, alasannya, memang ada anggapan tidak boleh mencampur adukkan agama dan politik. Ya, kita sering mendengar ya, anggapan ini ya. Tidak boleh agama itu bercampur dengan politik atau politik itu dicampur dengan agama. Saya kira apa yang dikatakan oleh Langford dan Moore itu juga memiliki kebenaran yang kuat ya. Mereka mengatakan ketika agama digunakan untuk tujuan politik, hal itu mengosongkan agama dari maknanya yang bernilai kekekalan dan hanya menjadi sekedar satu cara untuk meraih kekuasaan. Nah, di sini Langford dan Moore ingin menunjukkan bahwa agama memiliki makna yang sakral ya dan bernilai kekekalan. Kalau dicampur adukkan dengan politik, maka agama akan terkontaminasi menurut Langford dan Moore menjadi suatu cara mereduksi makna agama menjadi satu cara untuk meraih kekuasaan. Demikian kata Langford dan Moore. Percakapan maupun pendapat mengenai agama dengan kekuasaan memang sejak lama hangat ya. Agama dalam konteks eklesiologi disimbolkan oleh gereja. Jadi nanti saya akan menggunakan kata politik atau agama dengan simbol gereja, karena kita menggunakan lensa eklesiologi. Dan pandangan-pandangan mengenai hubungan yang tepat antara gereja dan negara dengan cepat menjadi hampir sama banyaknya dengan nama agama. Demikian kata Carl Ellsberg ya. Pandangan-pandangan mengenai hubungan yang tepat antara gereja dan negara itu berkembang begitu cepat dan ragamnya itu bisa ditemui ya di banyak literatur ya. Banyak pandangan mengenai relasi antara gereja dan negara. Nah, sebenarnya pemisahan gereja dan negara terjadi mulai revolusi Amerika dan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Pemisahan gereja dan negara ini mulai terjadi sebagai hasil dari ide-ide yang muncul dari oposisi terhadap sistem episkopal Inggris dan takhta Inggris. Jadi episkopal ini adalah satu sistem pemerintahan di dalam gereja yang berpusat kepada seorang uskup atau pada satu orang ya sebagai penatua atau sebagai pengawas gitu ya. Tentu bagi kawan-kawan yang sudah mengetahui tentang sistem governing di gereja ada beberapa macam gitu ya.
sistem pemerintahan di dalam gereja, ada yang episkopal, ada yang presbyterian, di mana keputusan itu tidak pada satu orang tetapi secara kolektif, kolegial, dan juga ada yang kongregasional ya, keputusan di dalam gereja itu ditentukan oleh jemaat itu sendiri. Jadi pemisahan gereja dan negara mulai terjadi itu dinilai sebagai hasil dari ide-ide yang muncul dari oposisi terhadap sistem episkopal Inggris dan takhta Inggris. Juga pemisahan antara negara dan gereja ini terjadi sebagai cita-cita, usaha mencapai cita-cita pencerahan, ya, separation of church and state, dan ini muncul sekitar abad ke-17, 18 ya, ketika pencerahan itu menguasai Eropa dan mulai ada itu pembicaraan atau cita-cita gereja harus dipisahkan dari negara dan juga sebaliknya. Dan isu relasi gereja dan negara sudah hangat pada zaman reformasi abad 16. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Benjamin Intan ya dalam papernya. Teman-teman sekalian, pada tahun 313, kalau kita mau kembali ke abad itu ya, abad keempat ya, Konstantinus itu mengeluarkan Edik Milan pada tahun 313 Masehi, yang memberikan toleransi beragama kepada umat Kristiani. Nah, tampaknya inilah awal mula pergeseran yang signifikan dalam hubungan antara gereja dan negara. Kalau di abad 16 orang berpikir bagaimana memisahkan gereja dan negara, maka ketika ditarik lagi akarnya, adanya penggabungan antara gereja dan negara, atau negara dan gereja, agama dengan negara, negara dengan agama, agama dengan politik, politik dengan negara, itu dinilai berawal dari Edik Milan atau satu peraturan ya dari Kaisar Konstantinus, Kaisar Romawi yang sebelumnya bukan seorang Kristiani, tetapi dia menjadi seorang Kristiani, sehingga dia mengeluarkan satu Edik Milano ya yang mengajak supaya seluruh umat atau seluruh warga di bawah kekaisaran Romawi itu mau menjalin kehidupan yang baik, yang rukun gitu ya, termasuk di antara orang-orang Kristiani. Sebab kita tahu sejak abad pertama sampai abad ketiga itu orang-orang Kristiani mengalami penganiayaan yang begitu hebat ya. Jadi mulainya tahun 30-an itu agama Kristen mulai dikenal ketika ada gereja perdana di Yerusalem, dia berkembang ke Antioquia yang sekarang ada di negara Syria ya, lalu di Alexandria, lalu ada di Konstantinopel atau di Istanbul hingga ke Roma. Dan pergerakan umat gereja yang begitu besar ini tidak begitu saja mereka bertumbuh, tetapi mereka bertumbuh diwarnai dengan persekusi. Di banyak sekali umat Kristen, orang-orang Kristen itu yang mengalami penganiayaan, mereka disesah, bahkan mereka dibunuh ya. Teman-teman bisa membaca sejarah itu ya. Jadi saya kira umat Kristiani atau gereja itu satu komunitas yang sejak awal berdirinya atau sejak awal lahirnya itu sangat lekat dengan penganiayaan gitu ya, dengan persekusi. Nah, tiba-tiba tahun 300-an persekusi itu berhenti gitu karena adanya Edik Milan dari Konstantinus. Nah, dengan adanya Edik Milan ini sekaligus Konstantinus menjadi seorang kaisar Romawi pertama yang menjadi Kristiani, maka mau nggak mau jabatan sebagai seorang kaisar, sebagai orang pertama ya di dalam kekaisaran itu berdampak secara politis juga, sehingga orang-orang berlomba-lomba juga mau mengikuti agama yang dipeluk oleh Konstantinus, terutama dari kalangan pedagang. Sehingga sejak itulah maka gereja mulai lekat dengan dengan kekuasaan, dan mau nggak mau gereja itu menjadi memiliki kuasa politis juga ya sejak abad keempat ini. Ketika kita tahu bahwa akar dari percampuran antara politik dan negara itu di abad keempat,
di dalam perkembangannya ternyata di dalam tubuh Kristiani sendiri, dalam tubuh umat Kristen sendiri tidak semuanya sependapat. Tidak semuanya itu merasa senang dengan adanya percampuran kuasa ini, percampuran dua institusi ini. Itu bisa dilihat dari surat Thomas Jefferson ya. Dengan adanya percampuran antara gereja dan negara, maka Thomas Jefferson itu ada frasa pemisahan gereja dan negara. Dari situlah mulai muncul atau terkenal frasa ini, pemisahan gereja dan negara. Meskipun di abad ke-16 sudah mulai muncul, tetapi mulai populer ketika Thomas Jefferson itu mendiskusikan amandemen pertama dalam sebuah surat kepada sekelompok penganut Baptis di Connecticut ya. Bisa kita baca dalam Jefferson's Letter to the Danbury Baptist. Jadi dia mengatakan bahwa aku merenungkan dengan penghargaan yang sangat tinggi ya mengenai orang-orang Amerika itu, bahwa mereka itu mendeklarasikan bahwa anggota parlemen mereka itu tidak perlu gitu membuat satu undang-undang yang melegalkan atau membangun sebuah agama. Tetapi di saat yang sama juga tidak perlu ada undang-undang yang melarang kebebasan orang untuk memperkenalkan agamanya. Sehingga dengan demikian ada pemisahan antara gereja dan negara. Nah, Jefferson ketika menulis surat ini bertahun-tahun kemudian apa yang dia katakan sebagai pemisahan gereja dan negara itu menjadi terkenal, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Nah, secara eklesiologis ada beberapa pandangan penting mengenai relasi agama dan negara, mengenai relasi antara gereja dan negara. Setidaknya ada 4 yang kita akan bahas di sini karena waktu ya. Pertama dari Anabaptis, lalu dari John Calvin, yang kedua tentang Caesaropapism dan Papal Supremacy. Anabaptis ini adalah satu kelompok Kristiani yang dengan tegas dan keras mendeklarasikan pemisahan antara gereja dan negara. Bukan hanya itu, tetapi juga menolak partisipasi umat Kristiani di kantor-kantor pemerintah. Jadi nggak boleh itu orang-orang Kristen terlibat di dalam jalannya pemerintahan. Jadi ASN gitu nggak boleh ya kalau melihat dari pandangan Anabaptis pada abad yang ke-16 ya. Lalu John Calvin itu mengatakan pemisahan antara gereja dan negara perlu. Ada pemisahan gereja dan negara. Tetapi bukan hanya berhenti di situ, sekalipun gereja dan negara itu terpisah, perlu ada saling membantu dan kerjasama antara gereja dan negara. Nah, sementara pendapat Caesaropapism, negara itu berkuasa atas gereja, negara berkuasa atas agama, politik berkuasa atas agama atau gereja. Nah, ini pandangan Caesaropapism. Dan yang terakhir, pandangan Papal Supremacy, kekuasaan paus, kekuasaan uskup itu penuh atas negara. Nah, pandangan ini yang akan kita bahas perlahan saja ya, walaupun secara selayang pandang. Di dalam Skytem Confession of Faith ya, abad ke-16, itu pengakuan Anabaptis mengatakan bahwa kita ini orang-orang Kristen Anabaptis sudah disatukan oleh pemisahan yang ada di dalam satu tempat yang di situ itu penuh kejahatan dan kefasikan. Yang mana itu semua sudah ditanamkan oleh si jahat di dunia ini. Jadi umat Kristen Anabaptis itu disarankan untuk tidak memiliki relasi dengan pemerintahan. Bahkan tidak boleh bersama-sama dengan mereka di dalam kebingungan mereka yang terkait dengan kedegilan hati mereka atau kejahatan mereka. Jadi bagi orang-orang Anabaptis pada waktu itu, umat Kristiani sama sekali tidak boleh berada atau terlibat di dalam pemerintahan.
Karl Popes itu seorang teolog Anabaptis ya, mengatakan bahwa orang Kristen itu kewarganegaranya ada di surga, bukan di dunia. Orang-orang dunia kewarganegaraannya di dunia, tapi bagi orang-orang Kristen dalam pemikiran Anabaptis itu kewarganegaraannya di surga. Nah, orang-orang dunia itu senjatanya di dalam peperangan itu adalah daging dan hawa nafsu ya. Tetapi senjata orang Kristen itu adalah hal-hal yang bersifat spiritual, melawan benteng-benteng yang dibangun oleh setan. Orang-orang dunia itu bersenjatakan baja dan besi, tetapi orang-orang Kristen itu bersenjatakan baju zirah Tuhan dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan perdamaian atau kedamaian, dengan iman, keselamatan, dan sabda Tuhan. Jadi di dalam pandangan Anabaptis, jelas sekali ada pemisahan yang tegas antara orang-orang Kristiani dan orang-orang yang bukan Kristiani. Orang-orang Kristiani tidak boleh masuk ke dalam urusan-urusan pemerintahan yang itu sudah seharusnya dikerjakan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Ini pandangan pada abad 16 ya, dari Anabaptis. Cukup keras, cukup ekstrim mungkin dalam pemikiran abad sekarang, tetapi inilah yang dipaparkan oleh sahabat-sahabat dari Anabaptis pada abad ke-16. Berbeda dengan Anabaptis yang begitu keras dan radikal, John Calvin itu memiliki pandangan gereja dan negara yang cukup moderat ya. Pandangan Calvin tentang gereja dan negara itu tidak dapat dipisahkan dari doktrin Calvin mengenai dua kerajaan. Jadi Calvin mengadopsi pandangan dua kerajaan itu dari Luther dalam banyak hal penting. Artinya seorang yang beragama Kristiani, dia otomatis memiliki dua kerajaan. Kerajaan dia di dunia atau warga negara dunia, dan kerajaan dia di surga atau warga negara surga. Namun Calvin tidak menemukan pandangan ini secara original. Calvin ini mengadopsi ya dari Martin Luther. Luther adalah seorang pastor Katolik yang pada 31 Oktober 1517 ya dia dikenal sebagai seorang pastor yang melawan gitu ya, memprotes apa yang menjadi kebijakan dari gereja pada waktu itu dengan menuliskan 95 tesisnya ya, yang konon dipakukan di pintu gerbang gereja di Wittenberg. Seperti Luther, Calvin percaya Allah itu memberikan dua kerajaan dengan tujuan yang berbeda. Jadi ada dua macam pemerintahan bagi seorang Kristiani menurut Calvin maupun Luther. Yang pertama itu bersifat spiritual, di mana kerajaan ini yang bersifat spiritual itu digerakkan oleh kesalehan dan juga pemuliaan, pengagungan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu aspeknya itu bersifat politis ya, di mana manusia itu sekalipun dia Kristiani, tetapi dia toh masih tetap ada di dunia, dan dia itu dididik, mendapatkan edukasi untuk tugas-tugas kemanusiaan dan keluarga negara. Dan orang-orang Kristiani perlu mendapatkan pendidikan semacam ini, karena mereka tidak hanya statusnya sebagai warga negara surga, tetapi juga warga negara dunia, sehingga mereka perlu mendapatkan pendidikan yang cukup dan memahami apa tugas mereka sebagai seorang manusia dan apa tugas mereka sebagai seorang warga negara, sehingga seorang Kristiani tidak boleh eksklusif. Mereka tidak lepas dari tanggung jawab politis mereka, artinya mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab hidup sebagai anggota masyarakat. Nah, demikian yang dipercayai Calvin, yang dia ambil dari Luther. Nah, menilik apa yang
dipikirkan oleh Luther yang pada akhirnya diadopsi oleh Calvin. Martin Luther itu di dalam tulisannya ya, Temporal Authority, to what extent it should be obeyed. Martin Luther memang sejak awal itu tampak memperjuangkan pemisahan antara gereja dan negara. Seperti Anabaptis juga ada pemisahan antara gereja dan negara. Luther mengikuti pemikiran eskatologi Santo Agustinus mengenai perbedaan antara kota Allah, City of God, ya, dan juga kota manusia. Tadi ini ditulis oleh Agustinus ya dalam bukunya pada abad yang kelima. Sehingga bagi Luther, ketika dia membaca buku Agustinus, dia meyakini bahwa Allah telah mendirikan dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia, tapi dengan tujuan yang berbeda. Bagi Martin Luther, manusia itu atau anak-anak Adam itu bisa dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu orang-orang yang masuk di dalam kerajaan Allah, dan yang kedua itu orang-orang yang terbilang masuk ke dalam kerajaan dunia. Semua orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan di bawah Kristus menurut Pastor Martin Luther. Nah, yang bukan Kristen itu adalah milik kerajaan dunia dan ada di bawah hukum dunia juga. Nah, Luther memberikan satu pembedaan semacam ini. Luther menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam hal ini di dalam tradisi Kristiani ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan orang-orang yang tidak percaya itu memiliki alam yang berbeda menurut Luther. Nah, kedua jenis pemerintahan ini harus dipisahkan. Mereka tidak boleh bercampur satu sama lain. Maka Allah telah menetapkan dua pemerintahan, yang rohani dan yang duniawi. Nah, yang duniawi ini yang mengikat atau mengekang orang-orang yang belum percaya. Sehingga bagi Luther ya, tidak perlu ada terima kasih kepada pemerintahan semacam ini. Mereka wajib memelihara perdamaian lahiriah. Luther cukup keras ya dalam hal ini, di mana saya tidak setuju sebenarnya di dalam pemikiran apa yang ditawarkan oleh Luther. Tetapi ini adalah apa yang pernah dia tulis, dan kita akan melihat atau bahkan memberikan kritik terhadap apa yang dipaparkan oleh tadi Anabaptis, juga Luther pada saat ini. Luther juga memang terkenal sebagai orang yang apa adanya gitu ya, mungkin impulsif ya. Ketika dia berdebat dengan Ulrich Zwingli ya dari Swiss ya, tokoh reformasi juga ya, keduanya sama-sama tidak sependapat ya tentang mengenai apa yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu. Tetapi sekalipun dua-duanya ini pada awalnya belum saling mengenal, dan secara unik dua-duanya ini memberikan kritik pada gereja pada waktu itu. Yang satu di Jerman, Luther, yang satu di Swiss, yaitu Zwingli. Sekalipun keduanya ini memberikan kritik kepada gereja, suatu ketika mereka bertemu dan mereka mendiskusikan poin-poin yang mana mereka diskusikan gitu. Dan tiba pada satu poin pertama mereka setuju, poin kedua mereka setuju, ada banyak poin mereka setuju, tapi ada satu poin tentang perjamuan kudus ya, tentang komuni kalau saya tidak keliru. Mereka berdua tidak setuju dan dengan keras ya Luther itu menghardik gitu ya. Zwingli itu yang pernah saya belajar ya, dan dengan kata-kata yang kasar gitu terhadap Zwingli. Jadi kita bisa melihat secara psikologis memang Luther itu memiliki kepribadian yang impulsif dan keras ya. Ya, itulah Luther. Anehnya, di kemudian hari, posisi Luther mengenai hubungan gereja dan negara itu berubah. Ya. Kalau tadi kan negara dan gereja, negara dan politik, negara dan agama itu harus pisah gitu. Tetapi dalam waktu-waktu berikut dia berubah ya. Dalam pidato to the Christian nobility to German nation countering the reform of the Christian state,
Luther itu justru mengkritik pemisahan antara ranah spiritual dan duniawi. Padahal sebelumnya dia memberikan sebuah pemisahan yang tegas ya antara gereja dan negara gitu. Bahkan dia dengan tegas memberikan satu tawaran pemikiran bahwa anak-anak Adam itu hanya bisa dibagi menjadi dua gitu. Keturunan Adam itu ada dua gitu, yang masuk kerajaan Allah dan yang masuk di dalam kerajaan dunia gitu. Jadi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya memiliki alam yang berbeda gitu. Tapi dalam kemudian hari dia berubah gitu. Luther itu justru mengkritik pemisahan antara ranah spiritual dan dunia. Kenapa? Karena dia mendasarkan pada doktrin tentang keimaman semua orang percaya. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki satu status sebagai imam. Dan Luther berpendapat bahwa semua orang Kristiani benar-benar berasal dari dunia rohani dan tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali dalam hal jabatan atau status ya. Nah, ini unik ya. Kenapa yang sebelumnya seseorang itu dengan tegas memisahkan antara negara dan agama, bahkan pemisahan antara orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya menjadi dalam konteks Kristiani ya, itu tidak boleh bercampur atau disamakan realmnya atau alamnya gitu secara spiritual. Tetapi pada kemudian hari dia mengubah atau menggeser pemikirannya. Bagi Luther, orang-orang yang tidak berkarya di dunia gerejawi atau tidak berkecimpung di dalam dunia agama, orang-orang umum ya, jemaah biasa gitu. Mereka bisa bertindak terhadap apa yang terjadi di dalam institusi agama, dalam hal ini gereja, kalau dilihat gereja itu menyimpang. Luther mengatakan bahwa jika para rohaniwan tidak setia kepada gereja dan melakukan sesuatu yang merugikan kesejahteraan umat Kristiani, maka setiap orang percaya dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, yang sesuai dengan kekuatan mereka, dengan kuasa mereka, untuk melawan para rohaniwan demi keberlangsungan gereja. Ini adalah saran Luther bagi jemaah awam ya, kaum awam, bukan rohaniwan, bukan aktivis. Tapi kalau melihat ada rohaniwan di gereja yang tidak setia, yang merugikan kesejahteraan umat Kristiani, lawan mereka. Nah, melalui pernyataan ini, Luther mengambil beberapa otoritas dari gereja dengan mengatakan bahwa setiap orang adalah seorang imam dan memberikan otoritas yang lebih besar pada lingkup duniawi atau awam. Ya, kita bisa bayangkan tadi ya, sebelumnya dia menganggap orang yang tidak berkecimpung di dalam dunia keagamaan, orang biasa gitu ya, itu nggak ada kaitannya dengan gereja. Atau bahkan orang awam itu sebelumnya di dalam pemikiran Luther itu tidak ada kait-mengait dengan gereja. Kalau mau ke gereja ya silakan saja. Tapi dia tidak memiliki hak apapun di dalam keputusan gereja atau berjalannya pelayanan, tata layan di gereja. Tetapi di kemudian hari Luther mengajak orang justru, walaupun kamu awam, bukan agamawan, kalau gereja melenceng, lawan rohaniwanmu. Nah, saya kira sedikit pandangan tentang Luther ini bisa menerangi kita ya, bagaimana Calvin itu membuat satu pemisahan ya, mengusulkan satu pemisahan antara institusi agama dan negara. Tapi Calvin tidak sekeras Luther ya. Bagi John Calvin, meskipun berbeda, gereja dan negara itu tidak bertentangan dan tidak dapat didamaikan. Nah, ini unik sekali ya, statement John Calvin ya, yang ditulis oleh John T. McNeill dalam John Calvin on Civil Government. Teman-teman boleh membaca ya.
Calvin itu mengatakan bahwa meskipun berbeda, gereja dan negara tidak bertentangan, sekaligus tidak dapat didamaikan. Jadi ada uh, independensi di antara keduanya. Tidak dapat bersatu atau didamaikan, tetapi juga tidak bertentangan. Bagi Calvin, keduanya adalah institusi yang sah dan lembaga-lembaga yang ditabiskan secara ilahi. Calvin menganggap bahwa negara atau institusi pemerintahan, baik itu kerajaan, ya bentuk monarki atau demokrasi, juga institusi agama seperti gereja, itu adalah dua institusi yang sah, dua lembaga yang ditahbiskan, diberkati secara ilahi oleh Tuhan sendiri. Karena keduanya adalah di bawah Kristus dan harus melayani tujuan-tujuannya, Calvin menganjurkan interaksi timbal balik di antara gereja dan negara dan gereja. Stanford Wright itu mengatakan bahwa pemikiran politik Calvin sebagai pemikiran tentang kemerdekaan. Bukan hanya kemerdekaan biasa, tapi kemerdekaan bersama. Juga kemerdekaan untuk saling membantu dan saling mendukung. Calvin, menurut tafsiran Stanford Wright, pemikiran yang dia miliki itu sebagai pemikiran tentang kemerdekaan bersama, tetapi juga saling membantu dan saling mendukung antara institusi agama dan juga institusi pemerintahan. Lantas bagaimana Calvin melihat seharusnya negara dan gereja memenuhi tanggung jawab bersama ini? Calvin berpendapat bahwa bersama dengan perdamaian dan kesalahan publik, pemerintahan sipil ditabiskan untuk menjaga kesalehan, yaitu untuk memajukan agama, dalam artian menjaga ketertiban umum, menjaga moralitas di ruang publik. Tentu negara bukanlah institusi agama, dan institusi agama bukanlah negara. Tapi bagi Calvin, dia berpendapat, negara dan gereja itu bisa sama-sama mendorong ya perdamaian dan kesalehan di ruang publik. Kesalehan dilakukan oleh publik, yaitu untuk memajukan agama. Dengan saleh, dengan menjaga atau membuat aturan-aturan yang baik, maka itu sama dengan artinya memajukan agama itu sendiri. Dalam hal ini agama Kristiani ya, karena Calvin lahir di Prancis dan dia lama berkarya di Swiss ya, di Jenewa. Lalu keduanya itu bisa memelihara ibadah kepada Allah. Dan juga keduanya bisa menjaga agar peraturan-peraturan suci dipatuhi dengan penuh rasa hormat. Tentu asumsi ini bisa dikerjakan dan dikerjakan oleh Calvin yang memang di Swiss itu adalah negara yang mayoritas Kristiani ya, sehingga tidak ada pertentangan mengenai apa yang diusulkan oleh Calvin. Nanti kita akan lihat bagaimana jika ini diaplikasikan dalam negara-negara yang bukan mayoritas beragama Kristiani, gitu ya. Tetapi dalam konteks Calvin memang dia menganjurkan kedua institusi ini jangan bertabrakan, juga tidak perlu bersatu, tetapi keduanya bisa memenuhi tanggung jawab bersama. Sekali lagi, dengan menjaga moralitas atau kesalehan, memelihara ibadah kepada Allah, dalam hal ini ya agama Kristiani bisa mendapatkan keleluasaan untuk beribadah, mendirikan rumah ibadah mereka di negara yang saat itu Calvin berada ya, di Swiss. Penting dicatat bahwa peran pemerintah ini yang dikenal sebagai pemeliharaan agama atau cura religionis, pemeliharaan agama ya, harus dijalankan secara tidak langsung. Jadi peran pemerintah terkait dengan pemeliharaan agama, mendukung aturan-aturan yang memuliakan atau mengedepankan moralitas publik, itu harus dijalankan secara tidak langsung.
Karena Calvin menganggap tanggung jawab negara hanya berkaitan dengan hal-hal lahiriah atau manifestasi eksternal dari agama. Mungkin di dalam imajinasi kita bisa kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam konteks ini tidak perlu menggunakan ayat-ayat suci di dalam peraturan-peraturan yang mereka terbitkan. Jadi parlemen dan juga eksekutif itu perlu menggunakan atau melahirkan undang-undang yang mengedepankan norma atau moralitas, yang mengedepankan kemanusiaan, yang mengedepankan kebebasan untuk beragama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tetapi itu tidak didasarkan atas ayat-ayat dari kitab suci agama Kristiani. Nah, maka dari itu Calvin menganggap bahwa ya dijalankan secara tidak langsung ya. Karena tugas dan tanggung jawab negara hanya berkaitan dengan hal-hal lahiriah, manifestasi eksternal dari agama, yaitu kedamaian, keadilan, dan lain sebagainya. Tidak perlu ada ayat-ayat suci Kristiani di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh Calvin. Di dalam Institutio atau Institutes ya, buku 4, Calvin dengan jelas ya menyatakan bahwa negara wajib memiliki kepedulian terhadap ibadah lahiriah kepada Tuhan. Maksudnya, berikan kebebasan bagi orang-orang yang mau beribadah sesuai dengan agamanya. Jangan dilarang. Berikan kebebasan. Lalu yang kedua, berikan perhatian pada pelanggaran publik terhadap agama. Di mana publik mengekang agama, nah itu harus dijadikan satu titik awas dari pemerintah, dan pemerintah perlu turun tangan, negara perlu hadir di situ. Tidak boleh ada anggota masyarakat yang mengganggu anggota masyarakat lainnya yang ingin beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, di dalam institut ini yang dijelaskan oleh Calvin agar negara itu wajib ya memiliki kepedulian, atau dalam arti kita sekarang ini, negara itu wajib hadir kalau terjadi pelanggaran terhadap agama. Dan negara perlu memiliki kepedulian terhadap manifestasi publik dari agama dan penistaan publik. Nah, ini dua kata yang mirip tetapi sebenarnya berbeda. Manifestasi publik dari agama bisa diartikan bagaimana seorang yang beragama itu memanifestasikan apa yang dia percayai. Kalau apa yang dia percaya itu justru melanggar atau mengganggu ketertiban, nah negara harus hadir di situ dan memberikan penertiban. Juga kalau ada penistaan atau penghinaan ya terhadap agama yang dilakukan oleh publik ya, itu juga negara perlu hadir di situ. Yang dimaksud oleh Calvin ini bukan untuk menjadi ketat-ketatan gitu, tetapi negara perlu melihat bahwa di dalam satu masyarakat bisa saja di dalam masyarakat itu memiliki agama yang berbeda dalam aplikasi yang saya tangkap ya. Bisa saja anggota masyarakat itu memiliki satu kepercayaan yang berbeda, dan negara perlu melindungi gitu orang-orang yang mau beribadah secara lahiriah kepada Tuhan. Dan kalau ada anggota masyarakat lain yang ingin mengganggu orang-orang beragama lain, nah itu negara perlu hadir. Intinya adalah keharmonisan di ruang publik, keharmonisan di dalam tata masyarakat. Itu yang ingin Calvin dorong bagi pemerintah untuk hadir ya. Dan di dalam buku yang sama, Institutes ya, secara intermezzo, buku Institutio ini ada buku 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 volume ya. Kalau saya tidak keliru itu. Dan Institutio itu saya pernah baca ya selain bukunya, tapi maksud saya pernah membaca bahwa buku ini menjadi salah satu dari 10 buku yang mengubah wajah Eropa. Ya. Buku Institutio.
Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membaca buku tentang agama Kristen, katakanlah, saya kira buku ini layak untuk dibaca ya. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Jadi sebenarnya Institutio ini adalah satu pelajaran agama sebenarnya tentang agama Kristen gitu. Dan Calvin adalah seorang yang lahir besar di Prancis, dia ahli hukum, dia seorang ahli filsafat juga, dia penafsir Seneca yang sangat cakap ya. Dia belajar di Universitas Paris dan dia seorang komentator atau penafsir Alkitab yang sangat baik. Di kawan-kawan di sini kalau ada yang mau membaca buku Institutio dalam bahasa Indonesia juga ada gitu ya. Silakan aja baca bukunya. Saya kira Momentum itu sudah menerbitkan buku ini ya. Bukunya memang tebal dan bagi teman-teman yang membaca silakan saja, dan saya merekomendasikan bagi yang tertarik dalam tema ini membaca buku Calvin, Institutio atau Institutes. Di dalam buku 4, Institutio, Calvin tidak akan mempercayakan otoritas sipil untuk membuat hukum menurut keputusan mereka sendiri mengenai agama dan ibadah kepada Allah. Jadi pemerintah itu nggak boleh membuat hukum menurut pemikiran sendiri yang itu terkait dengan agama atau ibadah kepada Allah. Jadi tidak boleh itu semacam liturgi, tata laksana gereja itu dibuat oleh pemerintah atau otoritas sipil, itu nggak boleh. Calvin tidak mempercayakan otoritas itu kepada pemerintahan sipil. Jadi memang otoritas sipil memiliki tanggung jawab terhadap agama, tetapi kekuasaan mereka tetap bersifat lahiriah dan sementara. Mereka tidak dapat merebut fungsi-fungsi rohani gereja, mulai dari pemilihan uskup atau pemilihan presbiter, pemilihan rohaniwan, tata laksana tata gereja, liturgi, itu negara nggak ada urusan dengan gereja. Gereja sendiri yang akan memutuskan itu. Jadi yang diurus oleh negara itu hal-hal yang bersifat tatanan sosial, sekaligus mendukung apa yang menjadi nilai-nilai yang diajarkan di dalam gereja. Saya kira itu tafsir saya tentang apa yang dikatakan oleh Calvin dalam Institutio. Dalam buku yang sama, Calvin percaya gereja perlu memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan negara. Tanggung jawab utama gereja adalah untuk mengajarkan Alkitab mengenai negara dan fungsinya. Nah, unik ya, dan juga termasuk berani ya, Calvin mengatakan bahwa tanggung jawab utama gereja mengajarkan ajaran Alkitab mengenai negara dan fungsinya. Dalam menjalankan perannya terhadap negara, gereja tidak boleh mencampuri urusan negara. Kalau tadi di dalam perkataan Calvin di buku yang keempat, Institutio, juga gereja nggak boleh, negara tidak boleh mencampuri urusan gereja. Tapi sekarang Calvin juga mengatakan bahwa gereja nggak boleh ikut campur urusan negara, nggak ada kait mengaitnya. Dalam menjalankan perannya terhadap negara, gereja tidak boleh mencampuri urusan negara. Gereja boleh menasihati negara tentang apa yang dikatakan oleh hukum Allah, tetapi tidak dapat menentukan bagaimana hukum tersebut ditetapkan dalam yurisdiksi sipil. Karena gereja tidak memiliki otoritas untuk memaksa melalui pedang yang dimiliki dan dilakukan oleh negara. Nah, jadi kata melalui pedang ini bagi kawan-kawan yang dari tradisi non-Kristiani, di dalam tulisan Santo Paulus di Roma bab 13 itu dia menggunakan kata pedang yang disandang, dipegang oleh pemerintah, oleh negara untuk menertibkan tatanan sosial. Pedang itu kalau dalam bahasa kita sekarang adalah memiliki kuasa untuk memaksa orang taat pada hukum. Ya, jadi ada pedang ya. Ya bukan berarti kalau zaman sekarang kita semua aparat penegak hukum itu bawa pedang semua, enggak, tetapi ini adalah satu simbol bahwa negara itu memiliki kuasa untuk memaksa orang
menaati peraturan. Yang tidak menaati peraturan, bahkan melawan peraturan dan perundang-undangan, negara punya kuasa untuk mendisiplin mereka, menertibkan mereka, bahkan menghukum mereka. Jadi Calvin menggunakan kata ini ya, negara atau gereja tidak memiliki otoritas untuk memaksa melalui pedang. Kalau negara punya. Ya, Paulus menggunakan kata pedang karena zaman Kekaisaran Romawi, orang-orangnya yang menjadi penegak hukum mereka menggunakan pedang. Ya, sebelum kita akhiri, kita tidak lupa bahwa tadi ada 4 yang akan menjadi salayang pandang kita ya. Setelah Anabaptis dan Calvin, kita coba menilik secara singkat tentang 2 pandangan lain ya, yaitu Caesaropapism atau Erastian dan juga Papal Supremasi. Dengan apa yang dipaparkan Calvin tadi, maka Calvin itu menolak 2 pandangan tentang relasi gereja dan negara yang terkenal di masa itu pada abad 16. Di abad 16 itu ada pandangan seharusnya, ini pandangannya, relasi gereja dan negara itu seharusnya Erastian atau Caesaropapism. Tapi pandangan yang lain mengatakan enggak, harusnya Papal Supremasi. Apa itu? Caesaropapism adalah bagaimana satu sistem itu, kekuasaan tertingginya, bisa mengendalikan gereja. Jadi gereja itu, mohon maaf, a system whereby supreme authority over the church is exercised by a secular ruler. So even doctrine is subject to state control. One may define as a system whereby supreme authority over the church is exercised by a secular ruler. Yes. Jadi kalau Caesaropapism yang berkuasa atas gereja itu adalah Caesar, ya. Kaisar. Bahkan sampai hal yang ke doktrin atau urusan pengajaran gerejawi pun itu dikontrol oleh pemerintah. Ini dalam Caesaropapism. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang dimiliki oleh para kaisar Bizantium ya, Romawi Timur atas gereja Timur, terutama pada abad-abad sebelum perpecahan gereja atau skisma tahun 1054. Kaisar itu berkuasa penuh atas gereja. Semua yang terjadi di gereja itu harus sesuai dengan izin atau arahan dari kaisar. Kaisar menguasai gereja. Tapi yang kedua, ada papal supremasi, yaitu kekuasaan di pundak paus. Jadi supremasi kepausan. Klaim dari para paus di Roma bahwa semua kekuasaan spiritual dan duniawi adalah milik paus. Dan ini berkembang selama periode abad pertengahan. Pada abad kelima, Paus Gelasius pertama itu mengumumkan doktrin 2 kekuasaan atau 2 pedang yang ia sebut sebagai otoritas suci para imam, the sacred authority of the priest, dan kekuasaan kerajaan, the royal power. Paus Gelasius bersikeras bahwa kaisar harus tunduk pada kehendak paus dalam masalah spiritual. Kekaisaran Romawi suci berada di bawah kendali para paus selama beberapa waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa bayangkan ya pada abad-abad itu, ketika seorang paus berkuasa, katakanlah di Vatikan ya, maka dia akan menjadi penguasa juga atas semua negara atau semua hal yang berada di dalam yurisdiksi Kekaisaran Romawi. Jadi Paus Vatikan itu adalah Paus. Jadi Uskup Vatikan itu adalah Paus, ya. Pemimpin umat agama Katolik itu adalah Uskup Vatikan ya, sampai sekarang. Jadi Paus Fransiskus adalah Uskup Vatikan. Tetapi karena dia adalah Uskup Vatikan, maka beliau adalah Paus dari Gereja Katolik.
Jadi unik sekali ya, pada masa itu ketika seorang uskup atau paus di Roma, ketika ia menjabat, maka ia juga sekaligus pimpinan atau penguasa secara politis di dalam kekaisaran Romawi. Ini juga yang menyebabkan ya, menurut analisis saya bisa dibantah, bisa disanggah. Ini juga yang menyebabkan gereja timur dan barat itu berpisah gitu ya. Karena sejak abad-abad ini ya, abad 4, 5, 6 sampai abad ke-10 atau abad 9, paus di Roma atau gereja di Roma di barat itu merasa gereja yang paling besar ya, lebih dari gereja-gereja lain yang ada di timur gitu. Baik yang di Yerusalem, di Konstantinopel, di Antioquia maupun yang ada di Alexandria. 4 ini ada di timur dan yang satu ada di barat di Roma. Dari apa yang pernah saya pelajari, yang saya baca, ada klaim saling ini ya, merasa paling paling besar gitu. Saya paling besar, yang di Roma merasa bahwa saya paling besar sehingga berhak untuk memerintah gereja-gereja yang lain yang ada di timur gitu. Juga Petrus mati di Roma gitu ya. Paulus juga mati di Roma. Jadi sebenarnya gereja di Roma lah yang paling besar gitu. Sementara gereja di timur pada waktu itu merasa enggak lah. Kita juga punya rasul-rasul di sini. Sehingga pertikaian di bawah selimut itu ya, atau di bawah yang tidak tampak itu terjadi selama ratusan tahun. Saya mencoba bertanya-tanya kepada romo-romo Katolik, juga romo-romo dari gereja timur, apakah benar perpecahan itu hanya distimulasi dari satu perbedaan pendapat mengenai dari manakah Roh Kudus itu berasal, dari mana dia lahir, dari Bapa dan Putra ataukah dari Bapa saja? Yang satu pihak menganggap bahwa dari Bapa dan Putra, yang satu menganggap dari Bapa saja, sehingga dari perbedaan doktrinal itu menjadi pecah gitu ya. Satu menjadi barat, yang satu menjadi timur gitu. Apakah hanya karena perbedaan doktrin itu gereja menjadi pecah? Ada yang menjawab saya tidak gitu ya. Sudah terjadi satu perebutan klaim gitu, siapa yang paling besar. Nah, itulah sejarah gereja yang tidak perlu merasa malu, tapi menjadi pelajaran gitu bagi kita semua, bahwa memang di dalam tubuh institusi keagamaan pun masih bisa ada dinamika semacam itu yang berasal dari dalam diri ya. Ini ada sekedar intermezzo ya, karena kita membahas tentang papal supremasi. Kita bersyukur saat ini gereja barat dan timur itu menjadi harmonis kembali ya. Sekalipun sekarang begitu banyak denominasi dari barat sendiri, setelah reformasi terjadi banyak sekali skisma sampai sekarang. Saya tidak tahu ada berapa sinode dan berapa aliran, berapa denominasi, tapi saya percaya bahwa kawan-kawan Kristiani memiliki kesatuan di dalam spiritual mereka. Teman-teman sekalian, pandangan Calvin yang menentang Erastian atau Caesaropapism dan papal supremasi adalah khas dalam negara mayoritas Kristen. Ini bukan masalah yang ada di dalam negara-negara yang bukan mayoritas Kristen. Karena mengandaikan keyakinan bahwa moralitas publik harus mencerminkan keyakinan moral Kristiani. Ya tentu konteks ini berbeda dengan Indonesia ya. Ini masalah khas di negara-negara barat ya, yang mayoritas Kristiani. Namun, prinsip dasar Calvin dapat diterapkan di semua negara. Gereja mencoba menasihati negara tentang apa yang dikatakan oleh hukum Allah. Boleh memberi masukan, boleh memberi nasihat. Terakhir, respon saya terhadap
isu ini ya, bagaimana relasi negara dan agama secara eklesiologis. Di dalam Roma 13 ayat 1 ayat 7 memang negara wajib menggunakan pedang ya. Negara wajib menggunakan kuasa untuk melindungi kehidupan manusia apapun agama dan kepercayaannya. Negara tidak boleh hanya melindungi satu atau dua kelompok saja, tetapi wajib melindungi kehidupan manusia apapun agama dan kepercayaannya, apapun sukunya, apapun golongannya. Di dalam Roma 13 juga sebagai hamba Allah, negara perlu bisa memfasilitasi mandat budaya yang dijalankan oleh gereja. Bagaimana gereja itu mengampanyekan kemanusiaan, bagaimana gereja itu mengampanyekan kepedulian sosial, keadilan sosial. Saya kira negara perlu memfasilitasi, bahkan mendukung. Ya. Anabaptis benar dalam pemisahan gereja dan negara pada abad 16, ya. Tapi keliru dalam penolakan keterlibatan umat Kristiani di pemerintahan. Jadi saya memberikan refleksi sekaligus mohon izin dan mohon maaf kepada kawan-kawan dari komunitas Anabaptis. Ya. Saya setuju dengan pemisahan gereja dan negara, tetapi saya mendukung ya keterlibatan umat Kristiani di dalam pemerintahan. Sama seperti keterlibatan umat dari agama-agama lain di dalam pemerintahan. Semua umat dari apapun latar belakang agamanya, kepercayaannya, perlu terlibat dalam pemerintahan dengan tujuan melayani masyarakat. Bukan dengan tujuan memperkaya dirinya, memperkaya kelompoknya, bukan. Tetapi untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi siapapun, orang dari agama apapun yang memiliki keinginan untuk melayani masyarakat, terlibat di dalam pemerintahan, silakan terlibat di dalam pemerintahan. Bahkan terlibat di dalam dunia politik, sekotor apapun citra politik itu. Dan ini saya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa umat Kristiani perlu terlibat di dalam dunia politik, sekotor apapun citra dunia politik itu. Supaya orang-orang yang disadarkan, orang-orang yang tercerahkan oleh sabda Tuhan ini bisa memberikan pengaruh yang baik. Bukan justru dipengaruhi menjadi tidak baik, bukan justru untuk menjadi ikut-ikutan sebagai pelaku tindak korupsi, atau macam-macam penyimpangan yang lain, tapi justru menjadi pembawa hal yang baik di dalam pemerintahan atau dunia politik. Saya juga tidak melihat rasionalitas Alkitabiah dalam pandangan Caesaropapism, di mana negara berkuasa penuh atas gereja. Juga tidak melihatnya di dalam papal supremasi, di mana gereja atau institusi agama itu berkuasa penuh atas negara. Jadi saya tidak sepakat dengan dua anggapan ini. Saya menolak Caesaropapism dan menolak papal supremasi. Allah telah memberikan kuasa pedang kepada pemerintah, kuasa untuk menertibkan, kuasa untuk memberi hukuman pada yang bersalah, itu dipegang oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kuasa pedang. Dan kunci-kunci kerajaan surgawi itu diberikan kepada gereja. Hal-hal yang bersifat spiritual, nilai-nilai kekekalan, itu perlu diajarkan oleh gereja, karena gereja memegang kuasa itu. Allah bermaksud agar gereja dan negara bekerja secara terpisah, tapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu penyembahan kepada Allah. Gereja, negara terpisah, tapi bisa bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, yaitu penyembahan kepada Allah. Kalau di dalam konteks Indonesia, institusi agama, dalam hal ini gereja dan negara, perlu bekerja secara terpisah, tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu agar semua umat beragama di Republik ini, mereka beroleh kebebasan untuk mengimani apa yang diajarkan oleh agama mereka. Mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual ibadah mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka miliki. Dan itu juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasalnya yang ke-29 ya, bahwa
negara kita ini kan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin, sekali lagi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ini menjadi satu pengingat kembali bagi negara untuk hadir ketika ada umat-umat dari negara, dari kepercayaan-kepercayaan tertentu, dari agama tertentu yang mengalami pengekangan atau persekusi. Negara wajib hadir. Negara perlu melindungi masyarakatnya. Negara perlu hadir ketika ada anggota dari mereka yang disebut rakyat Indonesia itu mengalami persekusi dalam konteks agama. Agama apapun itu. Mungkin kedua institusi ini sering belum optimal dalam aplikasinya, tapi kita tetap perlu memahami cetak biru tersebut agar dapat mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, sekian dari saya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya.